Ya, kembali bersama kami, Bang Eriko, silakan untuk menanggapi bahwa memang apakah ini menjadi apa ya, satu sisi apakah ini menjadi bumerang juga dalam hal ternyata di pihak Pak Jokowi juga banyak kok yang menggunakan HGU, ada juga lahan-lahan besar di sana. Ini Pak Ari dari awal udah kita dipanasin terus sama Mbak Eliza ini. Tadi saya kayaknya menerka-nerka katanya, sekarang udah lo begini nih. Saya dari awal sudah menyampaikan tidak ada yang salah dengan mempunyai HGU, dengan mempunyai izin pemanfaatan hasil hutan. Dan Pak Jokowi dari awal tidak pernah lo menyalahkan Pak Prabowo. Coba perhatikan, ulang lagi nanti kata-kata beliau. Bahwa beliau menyampaikan bahwa Pak memiliki konsesi. Nah, sekarang saya tanya balik, apakah Pak Jokowi punya konsesi? Loh, kalau orang sekitar wajar-wajar aja. Sekitar Pak Prabowo pun pasti punya. Iya kan? Nah, bahkan banyak yang membagi ini pada saat era-era yang lalu luar biasa. Ya, tapi kan ini yang mau disampaikan, bahwa ini sambutan yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, menawarkan untuk saya siap untuk mengembalikan kalau ini memang dibutuhkan oleh negara. Nah, ini kembali ditanyakan pada Pak Prabowo, kalau memang sudah siap untuk mengembalikan, tentu Pak Dirjen dan seluruh aparat akan memprosesnya. Tapi kalau tidak, nanti seolah-olah Pak Jokowi memaksakan untuk meminta kepada Pak Prabowo untuk mengembalikan ke negara. Kan tidak begitu. Ini kembali begini, kalau kita mau memberi, kita bukan tanya apa sih persyaratannya. Mbak Elisa, saya mau mengembalikan ini ke negara. Selesai. Nah, tolong Pak Dirjen, tolong semua, termasuk Pak Jokowi, bagaimana persyaratannya? Harusnya kan begitu. Baik. Betul. Bukan ini dibalik. Jadi menurut kami ya, sebenarnya ini sesuatu hal yang sebenarnya yang disampaikan tidak perlu. Sah-sah saja punya semua. Mau Pak Erick Thohir punya, mau siapapun punya, nggak ada masalah. Bahkan sepanjang kalau itu diproses juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan HGU. Nah, tapi ada persoalan berikutnya Mbak Elisa. Sebenarnya nggak enak kalau saya bahas di sini ya. Ini udah terlalu meluas. Yang bermasalah kalau memang perusahaan itu yang mengelola itu tidak berjalan. Nah, itu bermasalah. Baik itu permasalahan pajak, baik itu permasalahan tenaga kerja. Kan begitu ya Pak? Artinya sayangnya memanfaatkan hasil hutan itu ternyata tidak maksimal. Nah, itu kan sebenarnya harusnya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Katakanlah minimum jadi pekerja di sana. Nah, ini kan tidak berjalan saat ini. Nah, itu problem lanjutan lagi kalau mau berbicara jauh. Begitu juga pemerintah di sana sudah menyampaikan keberatan tidak bisa membayar pajak dan lain-lain. Nah, ini kan problem berikutnya. Tapi apakah dalam hal ini Pak Jokowi ataupun pemerintah, Pak Dirjen, apakah ada memaksakan untuk mengembalikan? Tidak ada. Nah, itu dia. Mungkin Pak, ini kalau kita lihat memang adakah dalam situasi seperti apakah atau memang adakah sesuatu situasi yang urgent banget sehingga pemerintah bisa menarik lahan-lahan ini yang memang dinilai nampaknya ini sudah merugikan masyarakat. Seperti itu. Bisakah ditarik atau seperti apa? Jadi begini Mbak, di perusahaan kehutanan tadi kan ada dua ya, ada apa namanya izin usaha untuk hutan alam, juga ada izin usaha untuk hutan tanaman IUPKH HTI itu ya. Nah, dua-duanya itu bentuknya perizinan, bukan HGU ya. Kalau HGU itu pasti kawasan hutan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian LHK. Langkah berikutnya baru HGU. Contohnya di perkebunan sawit dan seterusnya. Biasanya yang sudah kritis itu Pak ya. Nah, untuk yang disampaikan Pak Eriko tadi, untuk pengawasan di Kementerian LHK terhadap perusahaan kayu yang terkait dengan hutan alam maupun HTI ya, itu juga kita awasi secara periodik. Kalau memang perusahaan nakal atau apa, punishment-nya bisa ekstrimnya dicabut. Pertama ya diperingatkan dan seterusnya. Kalau sudah dicabut ditarik oleh negara untuk milik negara lagi gitu. Itu kalau sudah apa artinya kondisinya parah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi payung hukum dan regulasinya sebenarnya sudah ada kan? Baik. Nah, tadi kalau kata Bang Eriko sebenarnya untuk seorang gentleman kalau memang ingin memberikan, adakah sebenarnya perusahaan yang memang sudah mengembalikan sebenarnya tanah-tanah ini, Pak? Oh iya. Jadi terkait program TORA dan perhutanan sosial ternyata ada beberapa perusahaan ya yang sukarela artinya mengembalikan ke Kementerian LHK, tapi bukan mengembalikan semua ya, artinya membelikan sebagian. Jadi di Kementerian LHK itu tercatat 13 perusahaan, Pak. Jadi sudah ada 13 ada 13 perusahaan. Kalau di total ibarat urunannya itu totalnya sampai sekitar lebih kurang 6.000-an hektar. Nah, itu angka 6.000 hektar itu nantinya yang juga akan dimasukkan untuk
kepentingan rakyat tersebut. Ya. Bisa nanti pola atau mekanismenya bisa menggunakan TORA tadi, juga bisa menggunakan perhutanan sosial. Kalau di luar Jawa juga ada hutan tanaman rakyat, ada hutan desa, ada macam-macam. Jadi polanya itu banyak. Jadi instrumen regulasi di kehutanan relatif sudah cukup lengkap untuk menyelesaikan. Ini analoginya simpel, Mbak Eliza. Mbak Eliza misalnya punya rumah HGB, hak guna bangunan, itu kan ada batas waktunya ya Pak, katakan 35 tahun. Nah sebelum kembali, saya ingin menyumbangkan ke negara, boleh loh Mbak Eliza? Nanti dimanfaatkan negara untuk apa? Misalnya untuk menjadi pertamanan dan lain-lain. Sebenarnya itu kembali kepada diri pribadi, keikhlasan kepada diri pribadi. Soal persyaratannya pasti bisa dijamin oleh kita tahu bahwa instrumennya tadi sudah banyak dan sudah ada. Tinggal kembali lagi apakah mau atau itu tidak. menjawab Bung Andre tadi ya. Baik, terima kasih Bang Eriko dan juga Prof. Sigit telah bersama kami dalam Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa menginformasikan dan juga memberikan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.